dari pertolongan dan melaporkan segala bentuk, bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pengenalan Lingkungan Sekolah 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Rohmat SE. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ketua Yayasan Al-Hikam yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMK Bina Mandiri yang saya hormati, seluruh staf guru dan tata usaha, serta reng-rengan yang hari ini dan 2 hari ke depan melaksanakan mengikuti di rumah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang diharuskan sebagai salah satu persyaratan masuk ke sekolah SMK atau ke tingkat jenjang yang lebih tinggi dari sekolah sebelumnya. Pada hari ini ya mungkin hari pertama dari kegiatan ini dan akan berlangsung sampai hari Rabu. Saya harapkan kepada seluruh siswa yang daftar tahun ini di SMK Bina Mandiri bisa mengikuti seluruh kegiatan yang telah diagendakan atau telah direncanakan. Kemudian kegiatan ini juga dilaksanakan secara daring ya. Tidak seperti biasanya kegiatan PLS itu langsung dilaksanakan di sekolah. Tapi karena keadaan yang mengharuskan seperti ini, saya harapkan semoga seluruh peserta dapat tetap antusias dan semangat untuk mengikutinya. Walaupun mungkin hari ini jumlah pesertanya tidak seluruhnya mengikuti, tapi mudah-mudahan hari berikutnya bisa bertambah lagi. Bahkan seluruh yang daftar ke sekolah ini bisa mengikuti kegiatan PLS ini. Banyak sekali informasi yang akan disampaikan dari kegiatan ini, terutama sesuai dengan judulnya, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Kalian akan mengetahui apa kegiatan-kegiatan atau apa itu yang namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, terutama SMK Bina Mandiri. Apa yang ada di dalamnya, kegiatan-kegiatannya, kemudian jurusannya, kemudian mungkin pengenalan tentang pelajarannya, perbedaannya dari setiap jurusan. Itu. Jadi saya harapkan
walaupun kegiatan ini diikuti oleh calon siswa baru dari rumah, saya harapkan tetap semangat mengikutinya sampai kegiatan ini selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Bapak Sukma MPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahillazi azkuru wastaghfirullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika tamutu goda. Yang terhormat Kepala SMK Bina Mandiri, yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Pengenalan Lingkungan Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf tata usaha yang saya hormati, tim teknis dalam penyelenggaraan Zoom pengenalan lingkungan sekolah yang saya banggakan, dan yang paling utama kepada anak-anakku semua, siswa-siswi baru kelas 10 SMK Bina Mandiri yang Bapak banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kehidupan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Yang kedua, pada kesempatan ini perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak adalah Asep Sukma, di sekolah sebagai Ketua Yayasan Al-Hikam, yaitu yayasan sebagai pengelola sekolah, baik SMK Bina Mandiri 1 yang berlokasi di daerah Cikukulu, Desa Cicande, Kecamatan Cicantayan, maupun SMK Bina Mandiri 2 yang terletak di Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kampung Cirende, Kabupaten Sukabumi.
Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak bisa memberikan nasihat, mengingatkan, watawassaw bil haq, saling menasehati dalam kebaikan. Karena itu adalah bagian daripada tugas kita selaku manusia. Tadi di awal, Bapak mengutip ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu mensyukuri atas nikmatku, maka akan kutambah nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, manakala kita ingkar terhadap nikmat Allah, maka rasakanlah azab dan siksa. Yang harus pertama Anda lakukan semua pada pagi ini, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalian sudah melewati satu fase, yaitu telah lulus dari sekolah SMP atau MTS-nya masing-masing. Dan selamat bergabung menjadi siswa baru di SMK Bina Mandiri 1. Ini semua adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Anda semua. Manakala kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah kita harus bersyukur atas nikmat tersebut. Bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Cara mensyukuri nikmat adalah yang paling mudah, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah lulus SMP dan sekarang sudah menjadi siswa di SMK Bina Mandiri. Tidak semua anak muda seusia kalian bisa menuntaskan pendidikan di SMP, kemudian punya kesempatan untuk melanjutkan ke tingkat SLTA. Banyak anak seusia kalian yang sekarang harus bergelantungan, yang setiap pagi harus berusaha mencari uang dalam rangka membantu orang tuanya. Bahkan masa pandemi seperti sekarang ini, jangankan yang belum bekerja, yang sudah bekerja pun di PHK. Oleh karena itu, ini menjadi peringatan buat kalian semua. Kalian sekarang sudah punya kesempatan menjadi siswa di tingkat SLTA. Manfaatkan kesempatan untuk menjadi siswa di Bina Mandiri ini dalam rangka menempuh, membentuk pribadi yang unggul, pribadi yang paling purna. Kenapa? Karena menjadi pribadi yang unggul adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, Allah telah menciptakan dengan berbagai macam kelebihannya, dengan berbagai macam potensinya. Dan janganlah sekali-kali kalian merasa minder, merasa rendah diri. Karena sekolah dimanapun, apakah itu sekolah di negeri, di swasta, bukan merupakan jaminan seseorang akan menjadi sukses. Tapi yang menjamin seseorang menjadi sukses adalah tergantung kepada
kita sendiri, pribadi kita sendiri. Banyak alumni Bina Mandiri yang sudah bisa berkiprah, bahkan kerja di Jepang, di Malaysia, bahkan yang sekarang yang mengatur teknis Zoom meeting ini, seluruhnya 100% alumni yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan berbagai jurusan. Artinya apa? Artinya bahwa kalian pun bisa untuk menjadi manusia yang sukses. Hanya tinggal kembali kepada diri kita. Karena apa? Karena Allah telah memberikan semua potensi yang ada di dalam diri kita. Kita sebagai manusia tidak mungkin meraih sebuah cita-cita, menggapai semua cita-cita, manakala kita tidak mau bergerak, manakala kita tidak mau berupaya dan berusaha. Oleh karena itu, rasa syukur kalian adalah manfaatkan. Jadilah menjadi siswa yang punya program diri untuk menapaki langkah ke depan. Jangan hanya sebatas pingin punya status sebagai siswa SMK. Tapi harus punya cita-cita, harus punya target, harus punya mimpi. Mau apa Anda ke depan? Mau seperti apa 20, 30, 40 tahun yang akan datang? Akan sangat tergantung kepada Anda pada saat ini. Potret diri Anda, figur diri Anda, prototipe diri Anda 10, 15, 20 tahun yang akan datang akan sangat tergantung pada masa muda kalian. Oleh karena itu, syukuri nikmat ini dengan cara sungguh-sungguh menjadi siswa. Dan ingat, di SMK Bina Mandiri tidak mengenal tawuran. Manakala terlibat tawuran dengan pihak, dengan siapapun, mohon maaf, silahkan Anda cari sekolah lain yang memang tidak mengikuti aturan yang ada di SMK Bina Mandiri. Kenapa? Karena kami menginginkan seluruh alumni yang pernah menuntut di SMK Bina Mandiri adalah menjadi manusia dalam konteks disebut di Al-Quran, menjadi manusia yang ulil albab. Silahkan Anda baca di dalam Al-Quran. Bagaimana menjadi manusia yang ulil albab. Di situ disebutkan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Di situ Al-Quran menjelaskan bagaimana kita sebagai manusia harus menjadi manusia yang paripurna, yang di dalam Al-Quran disebut dengan ulil albab. Yang seperti apa yang ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Inna, sesungguhnya, bi khalqis samawati wal ardh, di dalam penciptaan langit dan bumi, la ayati liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang masuk kategori ulil albab. Orang yang seperti apa
yang masuk kategori ulil albab itu, Al-Quran menjelaskan di dalam ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yaitu orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, terbaring maupun duduk. Artinya, manakala Anda menjadi siswa di Bina Mandiri ini, niatkan di dalam diri Anda bahwa Anda ingin mencapai manusia yang berkarakter ulil albab. Yaitu selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah itu bukan hanya semata-mata ketika kita sedang sholat. Tapi semua aktivitas kita itu niatkan sebagai ibadah. Manakala ketika KBM normal nanti Anda berangkat dari rumah menuju ke sekolah Bina Mandiri yang beralamat di Cikukulu ini, awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu sebagai bagian kewajiban saya selaku muslim untuk memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada saya. Tekadkan itu. Maka manakala Anda berangkat dari rumahnya dengan bacaan bismillah, bertekad untuk merubah diri dalam rangka membangun manusia yang mandiri. Makanya SMK ini namanya Bina Mandiri. Dalam rangka membina kalian menjadi manusia-manusia yang mandiri. Manusia yang tidak bergantung. Bukan hanya terus meminta kepada orang tua. Mengharapkan pemberian kepada orang tua. Bahkan justru kalian harus menjadi manusia yang mandiri. Menjadi aset keluarga yang bisa merubah status sosial, status ekonomi keluarga. Anda sebagai seorang anak adalah harapan orang tua. Pada hakikatnya, seorang anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala Anda sekarang terlahir menjadi seorang anak, dan kita tidak melihat siapakah orang tua kita, dari manakah orang tua kita, tidak penting itu. Yang terpenting bahwa pada realitanya Anda sudah terlahir dari sebuah keluarga. Siapapun itu. Anda jangan merasa minder manakala Anda terlahir dari keluarga miskin. Anda jangan merasa minder manakala Anda terlahir dari keluarga yang berasal dari pelosok desa yang jauh dari kota. Anda jangan merasa miskin manakala terlahir dari rakyat biasa, bukan terlahir dari seorang anak pejabat. Karena itu tidak penting. Yang penting adalah tekad Anda, bagaimana Anda mau merubah hidup Anda. Orang yang ulil albab adalah orang yang mampu memadukan antara zikir, alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna. Dan dia menggunakan akal pikiran. Makanya orang yang menggunakan akal pikiran nggak mungkin ketika Anda di perjalanan kemudian bertemu dengan pihak sekolah lain, kemudian menghina sekolah lain, sehingga terjadi tawuran, terjadi perkelahian. Kenapa? Manakala orang sudah mampu menyatukan antara zikir dan fikir, maka insya Allah hatinya akan bersih. Hatinya akan tumbuh rasa kasih sayang kepada siapapun. Jadi jangan asal beda sekolah, beda tempat belajar, itu musuh. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Inilah yang diinginkan kehancuran generasi muslim. Ingat kata Rasul,
Al-mu'min lil mu'min kalbunyan ya'sudu ba'duhu ba'du. Antara seorang yang beriman dengan yang lainnya bagaikan bangunan yang utuh. Anda lihat bangunan di rumah Anda masing-masing. Genting dia bisa ada di atas karena ada atap. Atap dia bisa nyaman tinggal di atas karena ada dinding yang menopang. Dinding bisa berdiri tegak karena ada pondasi yang kokoh di bawah. Begitupun kita. Kita selaku umat yang terbesar di dunia. Tapi kenapa kita menjadi negara yang sekarang ini Indonesia turun derajatnya menjadi kategori negara miskin. Bukan menjadi negara kelas menengah lagi. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai bagian dari umat Islam ini belum menjadi umat yang berkualitas. Belum menjadi umat yang bisa mengendalikan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa ini terjadi? Karena kita sendiri sebagai umat yang belum menjadi manusia yang berkualitas. Belum menjadi manusia yang punya keinginan sungguh-sungguh. Jadi sebelum berbicara tentang bangsa dan negara yang besar, Anda pikirkan diri Anda masing-masing. Target dari mulai sekarang. Saya masuk SMK Bina Mandiri harus sampai lulus. Dan bukan hanya lulus, tapi saya harus menjadi orang yang lebih baik. Makanya Bina Mandiri itu punya moto, tempatnya belajar orang baik harus lebih baik. Artinya bahwa kami seluruh Dewan Guru memandang Anda ini adalah manusia yang lebih baik, tapi manakala masuk ke Bina Mandiri harus menjadi manusia yang lebih baik. Dengan cara bagaimana? Tentu dengan cara berbagai banyak program. Berbagai banyak program untuk seluruh siswa tanpa kecuali yang mau meningkatkan kualitas dirinya. Meningkatkan kemampuan dirinya. Allah tidak akan merubah nasib kalian. Allah tidak akan merubah nasib kita. Manakala kita tidak mau merubahnya. Al-Quran menyatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita. Nasib Anda semua. Manakala kita tidak mau merubahnya. Jadi kuncinya adalah Bapak sering banyak baca buku kisah-kisah orang sukses. Hampir 99% orang yang terlahir sukses di Indonesia maupun di dunia dari sisi ekonomi itu terlahir dari keluarga sederhana. Terlahir dari keluarga biasa-biasa saja. Kuncinya apa? Kuncinya kalian mau punya target bagaimana cara merubah kualitas diri Anda menjadi lebih baik. Today must be better than yesterday. Hari ini Anda harus menjadi manusia yang lebih baik dibanding hari kemarin. Tomorrow must be better than today. Besok harus menjadi lebih baik daripada hari ini. Jadikan prinsip itu. Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan nilai manfaat untuk banyak orang. Targetkan dari mulai sekarang.
Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Anda menjadi siswa di SMK Bina Mandiri, saya berjanji. Tidak usah berjanji kepada siapa-siapa. Anda berjanji kepada guru, Anda berjanji kepada wali kelas, Anda berjanji kepada orang tua. Tidak usah. Janjilah kepada diri Anda masing-masing. Saya bertekad ingin menuntut ilmu di SMK Bina Mandiri ini dalam rangka meningkatkan kualitas diri saya sebagai bahan bekal untuk kehidupan saya. Camkan di dalam diri Anda. Tekadkan di dalam diri Anda. Dan ingat, manakala Anda ingin menjadi orang baik, pasti banyak rintangan dan tantangannya. Manakala Anda ingin menjadi siswa yang rajin, manakala Anda ingin menjadi siswa yang berprestasi di sekolah ini, pasti banyak rintangan dan tantangannya. Apakah itu datang dari siapa? Mungkin dari teman terdekat Anda. Mungkin dari teman sama-sama satu sekolah dulu waktu SMP-nya. Mungkin datang dari teman yang baru ketika Anda ketemu di sekolah ini. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengingatkan bahwa yang akan mengganggu kita itu, yang akan memberikan rasa kebimbangan, kegalauan adalah dari kelompok minal jinnati wan nas. Jadi yang akan mengganggu perjalanan hidup Anda ke depan menuju manusia yang sukses, rintangannya, tantangannya, satu dari jin, kedua dari manusia. Jadi manusia itu banyak juga yang akan membisikkan, mengajak. Kelihatannya friend, teman dekat, teman sejati. Padahal akan menjurumuskan kita. Itu diingatkan oleh Al-Quran. Makanya manakala kita bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi mengerti apa yang dibaca di dalam Al-Quran, itu akan menjadi pedoman hidup kita. Usia kita tidak tahu. Di Indonesia sangat jarang manusia yang mencapai usia 100 tahun. Paling tinggi 80-90 tahun. Hidup ini sementara. Hidup ini sangat sebentar. Jadikanlah dunia ini sebagai jembatan untuk menuju kehidupan yang maha abadi, yaitu kehidupan akhirat di surga. Jadi Anda, langkah pertama, ya, nasihat Bapak, jadikanlah semua orang yang Anda lihat dan Anda pandang, terlepas sekolahnya dimanapun, itu adalah saudara kita. Tadi sudah disampaikan, bagaikan bangunan satu kesatuan yang utuh. Jangan sekali-kali melihat ketika Anda mungkin di angkot, di kampung halaman, melihat teman sebaya Anda atau di atas Anda atau di bawah Anda, sekolahnya beda, itu adalah saudara. Sebagai satu kesatuan. Makanya tidak akan terbenak di dalam pikiran untuk menyakiti orang lain. Kedua, tekadkan dalam diri Anda. Janjilah kepada diri Anda. Bukan janji kepada siapa-siapa. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat minimal untuk saya dan keluarga. Suatu saat Anda berkeluarga. Untuk orang tua. Janjilah itu kepada diri Anda. Ketiga, syukuri yang Allah anugerahkan kenikmatan kepada kalian, karena tidak semua
anak seusia kalian bisa mengenyam pendidikan. Dengan cara apa? Cara mensyukurinya? Dengan cara belajar sungguh-sungguh. Tunjukkan prestasi, jadilah Anda menjadi anak kebanggaan orang tua. Dan Bina Mandiri akan selalu memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, bukan prestasi akademik. Manakala Anda hadir 100%, tidak pernah alpa, tidak pernah izin, tidak pernah sakit, terus hadir, berarti Anda mampu menjaga kesehatan badan, maka itu dapat beasiswa dibebaskan SPP. Manakala Anda ranking 1 di kelasnya sampai ranking 3, begitu pun juga dapat beasiswa. Manakala Anda yang mau tinggal di pondok pesantren wirausaha yang Bapak selaku pengasuhnya hanya memang terbatas, perangkatan hanya 10 orang karena kapasitas kamar yang terbatas, maka SPP selama sekolah 3 tahun sama uang awal tahun digratiskan oleh yayasan. Kenapa? Karena yayasan didirikan ini adalah merupakan wadah untuk alat perjuangan membangun kualitas umat. Bapak paham bahwa problematika umat Islam ini ada 2. Pendidikan sama ekonomi. Taraf pendidikan umat Islam masih rendah. Untuk konteks Indonesia. Taraf kehidupan ekonomi bangsa Indonesia terutama umat Islam masih rendah. 2 ini manakala bangkit, pendidikannya berkualitas, ekonominya kuat, maka kita sebagai bagian daripada umat Islam yang ada di Indonesia ini bisa disegani di dunia. Siapa generasi penerusnya? Anda semua. Anda harus menjadi umat yang berkualitas. Punya cita-cita. Manakala Indonesia ini 80% lebih adalah umat Islam. Contoh misalnya, ada sebuah keluarga. Di dalam keluarga itu terdiri ayah, ibu, 4 orang anak. Kemudian dari anak ini ada cucu. Misalnya anggap saja dalam keluarga itu ada 20 orang. Anak, cucu, semua menantu. Nah, dari 20 orang ini, dari kumpulan satu keluarga 20 orang ini, semua pendidikannya hebat, berkualitas. Baik pendidikan formal maupun pendidikan agamanya. Misalnya suatu saat kalian berkeluarga punya anak, 1, ada yang jadi dokter, 1, ada yang di akademi militer, calon jenderal, 1, ada yang tahfidz Quran, hafal Quran, 1, ada yang menjadi pejabat. Saya yakin keluarga itu akan menjadi keluarga yang sejahtera. Karena secara pendidikan maupun ekonominya kuat. Sama dengan negara. Kalau negara Indonesia ini mayoritas umat Islam, umat ini adalah umat-umat yang berkualitas, yang hebat, yang semua usaha kelas internasional dikuasai oleh umat Islam. 10 orang terkaya di Indonesia, umat Islamnya hanya ada 1 orang. Orang nomor 1 keluarganya Hartono. Michael Hartono sama Rudy Hartono. Dia bukan orang Islam. Dari 10 orang terkaya di Indonesia hanya 1 umat Islam. Khairul Tanjung.
yang punya Trans TV, yang punya Bank Mega, yang punya Carrefour. Nah, Bapak yakin suatu saat di antara siswa kelas 10 ini akan terlahir menjadi pengusaha yang hebat. Menjadi pejabat negara yang amanah. Menjadi orang yang selalu peduli terhadap sesama. Khairul Tanjung itu orang terkaya di Indonesia umat Islam itu bukan dari keluarga kaya. Ketika kuliah di UI di Fakultas Kedokteran Gigi, dia jualan buku di pinggir jalan kereta di Depok. Tapi karena tekadnya merantau dari Pulau Sumatera ke Depok, Jawa Barat, dia sekarang terlahir menjadi seorang pengusaha. Kalian pun bisa. Sukses itu adalah milik semua orang. Keberhasilan itu adalah milik dan hak setiap orang. Anda punya hak untuk menjadi orang sukses. Anda harus punya rasa percaya diri. Yakinlah, manakala Anda sungguh-sungguh dan berdoa, Allah akan menyertai perjuangan. Yakinlah itu. Semua sesulit apapun, manakala selalu berkomunikasi dengan Allah, dengan sholat. Al-Quran menjelaskan, wasta'inu bisobri wassalah. Manakala Anda mendapatkan permasalahan di dalam hidup ini, jalan keluarnya adalah sabar dan sholat. Yakinlah, selama Anda berjuang menjadi siswa, barengi dengan doa. Sempatkan dalam 1 minggu Anda bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Biasakan, nanti di SMK Bina Mandiri ini dibiasakan sholat duha. Dibiasakan baca Quran. Karena itu kuncinya orang menjadi orang sukses. Anda bisa baca Fatihah kan? Coba Anda baca. Dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya manakala Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, terlebih dahulu kita harus beribadah. Anda ingin menjadi orang sukses, tapi tidak meminta kepada orang yang bisa memberikan kesuksesan. Anda ingin menjadi orang kaya, tapi Anda tidak meminta kepada orang yang maha kaya. Jangan bergantung kepada orang. Bergantunglah hanya kepada Allah. Yakin, suatu saat Bapak akan mendengar cerita bahwa alumni Bina Mandiri angkatan 2001-2022 sudah menjadi orang yang sukses. Ya, seperti itu. Jadi Bapak ini memberikan motivasi, memberikan semangat. Kenapa? Karena kalian adalah generasi penerus Bapak. Aku yakin, manakala Anda selalu disertai dengan doa kepada Allah, Anda akan sukses dalam menapaki kehidupan. Dan ingat, pasti banyak rintangan dan tantangan yang akan mengganggu kepada cita-cita Anda. Cukup sekian, mohon maaf Bapak terlalu panjang. Karena sebagai rasa sayang Bapak, dan saya ingin melihat kalian menjadi manusia-manusia yang sukses. Manusia-manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Sukma yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Bina Mandiri sekaligus membuka kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini secara resmi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Hikam Cicantayan. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, dan staf TU SMK Bina Mandiri Sukabumi. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, panitia MPLS tahun pelajaran 2021-2022, serta anak-anakku sekalian kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 yang Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini masih kita diberikan kesehatan dan nikmat, serta kita masih bertemu dalam acara pengenalan lingkungan sekolah di SMK Bina Mandiri tahun 2021-2022. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, orang tua, siswa kelas 10, serta anak-anakku sekalian, pada hari ini, hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, di SMK Bina Mandiri Sukabumi akan dibuka secara resmi acara pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan MPL di SMK Bina Mandiri ini berbeda dari tahun sebelumnya. MPLS ini dilaksanakan secara daring karena mengingat kondisi pandemi yang masih sangat tinggi. Oleh karena itu, Ibu berharap kepada siswa kelas 10 mengikuti acara dari awal sampai akhir. Berharap dalam acara MPLS ini kita dapat mengenal lebih jauh lagi keadaan sekolah SMK Bina Mandiri. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021, tahun pelajaran 2021-2022 dibuka. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bina Mandiri yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini. Acara selanjutnya yaitu materi-materi, namun sebelumnya mohon untuk diperhatikan kepada seluruh peserta untuk tetap mengaktifkan kameranya dan mempersiapkan catatan-catatan untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Untuk itu mohon untuk ditunggu beberapa menit untuk menyiapkan pemateri.
Untuk adik-adik sekalian, mohon untuk menunggu dan tetap mempersiapkan catatannya. Karena hari ini materi ada 2 penyampaian materi, jadi mohon untuk disimak dan diperhatikan. Ya, siap, Pak. Cek. Cek, cek. Ya. Oke, ada informasi buat adik-adik peserta yang mengikuti pengenalan lingkungan sekolah ini, yang kemarin mengikuti sosialisasi karena diinfokan ada beberapa perlombaan ya. Jadi kepada adik-adik yang belum mengumpulkan atau yang belum membuat beberapa mohon untuk segera dibuat ya. Yang pertama pembuatan Twibbon, terus video perkenalan itu maksimal 1 menit, sekreatif mungkin. Terus video pembacaan Ikrar Jawa Barat, sekreatif mungkin. Dan siswa-siswi teraktif, nanti ada hadiahnya. Nah, jangan lupa jika mau share, membagikan Twibbon, video perkenalan, atau video Ikrar Jawa Barat, itu bisa di sosial media kalian, di Facebook, di Instagram, atau bisa juga di Japri. Kalau misalkan kalian memang malu, bisa di Japri aja ke Pak Imam atau ke nomor panitia. Ya, nanti ada penghargaan bagi kalian yang mendapatkan juara. Nah, Twibbon itu, kalau Twibbon wajib di-share di Instagram kalian atau di Facebook kalian dengan menandai atau men-tag sosial media SMK Bina Mandiri, akun resmi SMK Bina Mandiri, yaitu Instagram @official_SMK Bina Mandiri, dan Facebooknya SMK Bina Mandiri Sukabumi. Kalian juga bisa mengetahui informasi-informasi secara lengkap mengenai PLS atau mengenai SMK Bina Mandiri di web resmi SMK Bina Mandiri, yaitu smkbinamandiri sukabumi.sch.id. Oke. Kalau nanti videonya dikirim kemana, Pak? Timu ke Tapi grup. ini kan nggak mungkin. Ariel Marlina nyata teh 1602 2005. Ariel mana Ariel? Hah? Kok ya serah lagi? Kela mute lah. Harap mikrofonnya dimatikan. Rian, Agis, I love you. Oke, kembali lagi kepada adik-adik, acara selanjutnya yaitu materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Anita dengan judul Sekolah Ramah Anak. Untuk itu saya selaku pembawa acara menyerahkan kepada moderator untuk memandu acara pemateri ini. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bersalam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini saya izin memperkenalkan, nama saya Fadil Ismail, di mana pada kesempatan hari ini saya sebagai moderator pada kegiatan MPLS ataupun kegiatan PLS di SMK Bina Mandiri Sukabumi. Ya, izinkan saya untuk membacakan nama pemateri dan juga materi yang akan disampaikan. Nama pemateri adalah Ibu Anita Rahmah, SPD, di mana materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang sekolah ramah anak dan deklarasi anti kekerasan. Dan untuk para adik-adik semua, diharapkan untuk menyimak materi ini, dan apabila ada yang memang penting perlu dicatat, diharapkan untuk dicatat, untuk nanti dijadikan sebagai bahan absensi terakhir. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini dan saya serahkan acara ini kepada pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas waktunya, kepada saya untuk memberikan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Saya ucapkan kepada seluruh peserta didik kelas 10 SMK Bina Mandiri Sukabumi tahun ajaran 2021-2022 di SMK Bina Mandiri Sukabumi. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian berada dalam kondisi terbaik tentunya dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Perkenalkan saya Anita Rahmah. Di sini saya akan mengisi materi dalam kegiatan MPLS yang dimana materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ya. Seperti yang kita ketahui bahwa hak anak sangat dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan bahkan sudah disepakati oleh Indonesia dan Indonesia dan anggota PBB lainnya. Sehingga harus terlindungi dan hak-hak anak itu harus mereka dapatkan haknya baik di lingkungan sekolah, masyarakat ataupun keluarga. Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan sekolah ramah anak ini yaitu dengan mewujudkan program ramah anak menjalankan program ramah anak ini yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selanjutnya kita langsung ke materi pertama ya di sini. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu sekolah ramah anak ya? Lanjut ke slide selanjutnya ya di sini. Apa itu sekolah ramah anak atau SRA ya? Di mana sekolah ramah anak ini adalah satuan pendidikan formal ataupun non formal dan informal maupun yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di sekolah ya. Kasus di sekolah sehingga di sini anak merasakan rasa aman, nyaman, ramah di lingkungan sekolah karena tidak ada lagi kekerasan maupun diskriminasi terhadap
anak di sekolah ya. Jadi sekolah ramah anak itu adalah melindungi, memberikan rasa aman, nyaman dan aman kepada siswanya ketika di sekolah ya. Sesuai dengan motonya, moto SRA ini di mana anak senang, guru tenang, orang tua bahagia ya. Slide selanjutnya. Di mana di materi selanjutnya yaitu di mana SRA juga ini memiliki konsep ya. Konsep RSA ini disebut disingkat menjadi Bari Ihsan ya. Di mana Bari Ihsan ini slide diklik selanjutnya. Di mana Bari Ihsan ini ya memiliki arti dari SRA ini yang di mana B-nya itu bersih ya, sekolahnya harus bersih. A-nya itu aman. Aman di sini ketika anak berada di sekolah itu anak merasa aman dari segala kekerasan, bencana alam ataupun yang lainnya ya. Dan yang R-nya di sini ramah. Jadi ketika anak berada di sekolah ini anak merasa maksudnya dalam keadaan sama teman itu ramah gitu, tidak ada kekerasan. Dan yang I-nya di sini adalah indah. Jadi sekolah itu indah gitu, nyaman gitu ya, sesuai dengan motonya tadi. Dan I yang kedua di sini adalah inklusif. Dan S-nya yang selanjutnya di sini S-nya adalah sehat, A-nya adalah asri, dan N-nya adalah nyaman ya. Itu adalah salah satu konsep SRA yaitu sekolah ramah anak yang disingkat menjadi Bari Ihsan ya. Yang selanjutnya di sini selain dari konsep SRA tersendiri, SRA juga memiliki prinsip ya, di mana ada 3 prinsip dalam SRA, di mana prinsip yang pertama dalam sekolah ramah anak yang ada di sekolah itu, yaitu adanya tidak ada, yang pertama adalah non-diskriminasi. Maksudnya adalah yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa adanya diskriminasi, perbedaan semua anak, di mana hak dan kewajibannya dapat terpenuhi ya. Jadi ketika anak berada di sekolah tidak adanya diskriminasi baik secara ras, suku ataupun agama ataupun pemahaman lainnya. Jadi tidak ada perbedaan, setiap anak ataupun siswa memiliki hak dan kewajiban sama. Prinsip yang kedua di mana yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Maksud dari kepentingan terbaik bagi anak di sini adalah di mana ketika dalam hal ini khususnya dalam komunikasi terhadap anak gitu, pentingan terhadap anak ini adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua dan anak gitu. Ketika anak ada permasalahan di sekolah itu, komunikasi antara pihak sekolah, orang tua dan anak itu harus dijalankan dengan baik sehingga ketika ada permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Jadi lebih mengutamakan hak kepentingan bagi anak itu ya. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga di sini adalah partisipasi anak. Maksud dari partisipasi anak ini di sini, di mana setiap anak yang sekolah di khususnya di SMK Bina Mandiri ini harus bisa mengikuti semua kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh SMK Bina Mandiri Sukabumi ini. Jadi ketika program ataupun hal apa saja yang atau kegiatan yang akan dilaksanakan nanti ke depannya, khususnya untuk nanti anak kelas 10 yang baru masuk ke SMK Bina Mandiri itu harus dapat mengikuti kegiatannya sebaik mungkin ya, karena partisipasi anak ini sangat penting dalam kegiatan sekolah ini. Yang selanjutnya, materi selanjutnya. Stop dulu. Oh, ya. Materi selanjutnya ya, kebagan dulu ya. Ini di sini di slide ya ditampilkan, di situ ada tentang cara mekanisme pengaduan ya ketika ada permasalahan di dalam sekolah gitu. Di sini dijelaskan ada bagan ya, ada bagan tentang mekanisme pengaduan di sini. Misalkan di sini dalam hal ini ya, ketika misalkan orang tua ataupun siswa
ketika akan melakukan pengaduan bisa melakukan pengaduan melalui kotak pengaduan ya. Jadi sekolah nanti akan menyediakan kontak pengaduan untuk permasalahan ataupun dalam memberikan kritik atau saran kepada sekolah kepada sekolah ataupun kendala dalam belajar ya, ataupun ketika nanti jenjang karir ke depannya ketika akan lulus dari SMK Bina Mandiri ini. Ya, ataupun contoh lain bukan hanya pengaduan karir ke depannya, tapi misalkan contoh pada saat ini ya kita ke depannya kan masih melaksanakan pembelajaran daring ya, di mana dalam pembelajaran daring itu suka banyak kendala-kendala yang terjadi ya, seperti misalnya tidak adanya kuota ataupun adanya masalah-masalah teknis dalam pembelajaran daring tersebut ya, sehingga untuk supaya permasalahan dalam pembelajaran nanti daring ke depannya dalam menyelesaikan masalah tersebut gitu, bisa kalian siswa-siswi kelas 10 ini bisa langsung konsultasi permasalahannya ke wali kelas masing-masing ya, nanti masalah apa yang dihadapi dalam pembelajaran daring, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga pembelajaran ke depannya baik itu pembelajaran baik khususnya pembelajaran daring dapat terlaksana dengan nyaman ya untuk kalian semua. Selanjutnya di sini materi selanjutnya yang itu tentang tujuan SRA ya. Di mana SRA atau Sekolah Ramah Anak ini memiliki tujuan ya yang ingin dicapai oleh SRA ini. Di mana tujuan yang pertama ini adalah mencegah kekerasan anak dan semua warga sekolah. Jadi tujuan SRA ini mencegah supaya tidak terjadinya kekerasan terhadap anak atau warga sekolah ya ketika berada di sekolah. Yang kedua, tujuan yang kedua di sini adalah menciptakan hubungan baik antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas ya. Jadi nanti dalam lingkungan sekolah itu hubungan antar siswa atau teman atau guru gitu atau pihak-pihak yang terlibat di dalam lingkungan sekolah itu hubungannya sangat baik, akrab dan berkualitas ya. Dan tujuan yang ketiga di sini di mana ada anak terbiasa dengan pembiasaan positif ya. Jadi di sekolah juga anak dibiasakan dengan pembiasaan positif atau untuk mengembangkan pendidikan karakter anak tersebut ya. Dan tujuan yang keempat di sini adalah mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan sarana prasarana ataupun bencana alam ya. Jadi di sekolah juga anak kan harus bisa merasa aman gitu ya dari segala bahaya gitu. Dengan adanya SRA ini maka tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan di area sekolah tersebut ya. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir di sini yaitu di mana anak mempunyai wadah dalam mengekspresikan kemampuan, bakat, dan minat ya. Jadi di sekolah juga banyak ya anak bisa mengembangkan atau mengekspresikan kemampuan, bakat, dan minatnya dalam mengembangkan bakat dan minatnya ya, khususnya nanti ini untuk kalian ya kelas 10, di mana di sini di SMK Bina Mandiri ini banyak eskul yang bisa kalian ikuti ke depannya untuk mengembangkan bakat ataupun minat atau hobi ya, bisa kalian kembangkan di sini karena di SMK Bina Mandiri ini banyak eskul yang bisa kalian ikuti ke depannya ya. Yang selanjutnya materi selanjutnya slide-nya. Slide selanjutnya ya. Di sini slide selanjutnya di mana selain tujuan di sini ada 6 komponen juga yang sangat penting dalam SRA atau Sekolah Ramah Anak, di mana dalam SRA ini adanya komitmen tertulis. Maksudnya jadi di sini adalah adanya komitmen tertulis bahwa ketika anak berada di sekolah itu anak akan merasa aman, nyaman, dan bahagia ketika di sekolah ya, adanya komitmen tertulis sesuai adanya komitmen tertulis ya. Di sini yang kedua, komponen yang kedua di mana pelaksanaan
proses pembelajaran yang ramah anak di sekolah. Jadi ketika dalam pelaksanaan proses pembelajaran proses pembelajarannya itu yang ramah terhadap anak gitu ketika berada di sekolah. Dan yang ketiga di sini adanya para pendidik dan tenaga kependidikan yang memahami tentang anak-anak ya. Jadi dengan adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang memahami tentang keadaan anak atau psikologi anak gitu, maka akan membuat anak itu merasa nyaman dan aman berada di sekolahnya. Dan yang komponen kelima di sini adanya partisipasi anak-anak dalam program sekolah peduli terhadap warga sekolah. Jadi kegiatan di sekolah ini sangat penting harus adanya partisipasi dari anak-anak ya, dan adanya kepedulian dari warga sekolah ya. Jadi warga sekolah itu terdiri dari siswa, guru, dan staf lainnya ya. Jadi adanya kepedulian antar semua warga sekolah dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang nanti diadakan di sekolah. Dan komponen yang terakhir di sini adanya partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, bahkan alumni dalam kegiatan sekolah ya. Jadi dalam kegiatan SRA ini bukan hanya warga sekolah saja yang harus terlibat ketika nanti ada partisipasi atau kegiatan di sekolah, tapi orang tua juga sangat berperan, harus berpartisipasi, ataupun lembaga masyarakat dan bahkan alumni dalam dari sekolah ini sangat harus berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, materi selanjutnya. Di sini ini materi terakhir ya untuk materi di SRA ini, di mana di sini adanya hak dan kewajiban anak ya. Jadi di sini Ibu akan sampaikan hak apa saja dan kewajiban apa yang harus dilaksanakan atau didapatkan oleh setiap anak itu ya. Di sini hak anak, di mana hak anak itu yang pertama di sini ada 10 hak yang didapatkan oleh anak. Yang pertama hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan ya, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Keempat, hak untuk mendapatkan identitas gitu ya. Jadi identitas anak. Dan yang kelima, mendapatkan status kebangsaan untuk tiap anak. Dan yang keenam, mendapatkan makan, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan rekreasi, mendapatkan kesamaan, mendapatkan hak untuk berperan dalam pembangunan ya. Jadi itu adalah 10 hak yang kalian harus dapatkan gitu. Dari mulai hak pertama untuk bermain itu adalah hak kalian untuk para siswa-siswi, baik itu yang baik ketika berada di sekolah, masyarakat ataupun di keluarga, yaitu hak-hak setiap anak. Dan adapun kewajiban anak, selain hak, ada di mana anak juga berkewajiban gitu, yang di mana kewajiban anak ini ada 5. Yang pertama, kewajiban anak ini adalah harus hormat pada orang tua, wali, dan guru ya. Jadi anak itu harus hormat kepada orang tua ketika berada di rumah, ataupun kepada orang tua ketika berada di rumah, ataupun wali ya, atau walinya gitu. Ataupun ketika berada di sekolah, anak itu harus hormat kepada guru gitu ya, ketika berada di lingkungan sekolah. Ya, dan yang kedua di sini, anak mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Yang ketiga di sini, kewajiban yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Yang keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing ya. Dan yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Mungkin ini materi terakhir ya di SRA atau sekolah ramah anak ini. Jadi jadi kesimpulannya, jadi tentunya dalam materi ini, dalam SRA ini, sekolah ramah anak ini tidak dapat berjalan sendiri gitu ya. Jadi kita butuh peran dari semua pihak, terutama dari kalian ya. Jadi dari para siswa dalam melaksanakan sekolah ramah anak ini peran kalian itu sangat berperan penting gitu untuk kegiatan sekolah ramah anak ini. Jadi Ibu harap kalian dapat melaksanakan sekolah ramah anak ini dengan sebaik-baiknya, di mana sekolah dapat memfasilitasi
memfasilitasi kalian dengan program sekolah ramah anak ya. Meskipun untuk sekarang belum bisa pembelajaran tatap muka ya, tapi ketika nanti telah diterapkan untuk pembelajaran tatap muka, semoga kalian bisa menerapkan program SRA ini di sekolah ya. Di sekolah. Mungkin saya tutup aja untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada 10 siswa yang telah mendengarkan saya dalam menyampaikan materi ini, dalam menyempatkan materi ini dalam sampai selesai ya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya berpesan kepada kalian semua tetap terapkan protokol kesehatan, menerapkan 3M ya. Yang pertama memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para siswa kelas 10 di SMK Bina Mandiri Sukabumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anita Rahma SPD yang sudah menyampaikan materi tentang SRA. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, yang mana bagi adik-adik semua yang ingin bertanya tentang materi SRA ini, apabila masih belum paham, silahkan ditanyakan melalui kolom chat atau mengangkat tangan. Gitu maha. Soalnya hasupannya ungu. Hasupannya di ungu. Kepada anak-anak ataupun adik-adik semua yang ingin bertanya, silahkan di kolom chat atau melalui raise hand atau mengangkat tangan. Tanya mah. Nanya naon? Bapak itu lagi. Pengen libur tanya. Pak gunanya kenapa Bapak itu laki-laki? Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. ini Aksa mau bertanya, Pak. Apa yang dimaksud diskriminasi itu apa, Pak? Diulangin, bisa diulangin? Diskriminasi itu apa ya? Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, asal sekolah dan juga jurusan yang diambil di SMK Bina Mandiri. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal, asal sekolah dari MTS Nurul Huda Cibolang, Yaspin. Aksal ambil jurusan komputer, Pak. Perkantoran. Oke. Pertanyaannya? Apa yang dimaksud diskriminasi, non-diskriminasi? Oke, langsung kita tanyakan kepada pemateri. Ibu, untuk pertanyaan dari anak atau saudara siswa yaitu apa perbedaan, apa itu diskriminasi dan non-diskriminasi? Ya mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Anita Rahma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Langsung dijawab ya pertanyaan dari siswa. Pertanyaannya kan tadi apa perbedaan dari diskriminasi dan non diskriminasi ya. Jadi perbedaannya yaitu di mana diskriminasi itu kan sesuai tadi di SRA ini adalah sekolah ramah anak ya. Jadi ketika di sekolah itu anak itu ada diskriminasi itu ada, jadi
anak itu ketika berada di sekolah itu adanya diskriminasi atau membeda-bedakan antar tiap anak gitu. Dari segi misalkan atau contohnya ketika diskriminasi itu suka terjadinya bullying ya atau di sekolah misalkan dari bullying secara kata-kata atau verbal ya bullyingnya atau diskriminasi itu. Jadi membedakan tiap anak gitu ya dari misalkan ataupun bullying dari segi bullying body gitu ataupun bullying dari sifat gitu ya dari sifat anak itu. Jadi membedakan tiap anak gitu. Jadi anak itu didiskriminasikan, dibedakan gitu, dijauhi oleh temannya ya. Jadi sesuai dengan SRA ini bahwa di SRA itu ketika sekolah ramah anak ini sebagai program di sekolah diskriminasi itu dihilangkan gitu, tidak adanya diskriminasi untuk setiap siswa gitu karena setiap siswa itu memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu di dalam di sekolah gitu. Keadaan di sekolah sedangkan non diskriminasi ini adalah kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan di mana semua hak anak dan kewajibannya sama ya. Jadi kalau non diskriminasi itu tidak ada perbedaan tiap anak gitu. Jadi tiap anak itu memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu yang harus didapatkan gitu. Tidak adanya perbedaan baik itu anak misalkan dari segi misalkan keadaan orang tua ataupun dari segi kemampuan anak gitu dalam belajar itu tidak ada perbedaan gitu. Jadi semua anak itu sama gitu dalam mendapatkan haknya di sekolah. Gitu. Itu mungkin perbedaan dari diskriminasi dan non diskriminasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan sudah dijawab. Untuk yang bertanya, apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pak, cukup. Makasih. Jika sudah cukup, apakah yang lainnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang SRA ini? Rian Sidik, Pak. Oke, kepada Saudara Rian Sidik. Ya, pertanyaan. Silakan memperkenalkan diri, kemudian mengambil asal sekolah dan mengambil jurusan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sidik Permana, asal sekolah saya SMP 4 Cibitung 1 Atap. Saya mengambil jurusan otomotif. Yang ingin saya tanyakan tentang mekanisme pengaduan. Oke, untuk Rian Sidik ya. Pertanyaannya tentang mekanisme pengaduan. Baik, di sini saya akan langsung berikan kepada pemateri agar dijawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rian Sidik ya. Tadi pertanyaannya yaitu mengenai bagaimana mekanisme pengaduan yang ada di sekolah ini, khususnya di SMK Bina Mandiri ya. Jadi dalam mekanisme pengaduan sesuai tadi yang sudah saya jelaskan di bagan ya. Jadi ketika dalam pengaduan atau dalam melakukan pengaduan sesuai dengan mekanismenya yaitu di mana nanti sekolah akan membuat gitu sekolah itu akan adanya kotak saran gitu ya di mana jadi untuk setiap siswa ini ketika untuk mengadukannya itu bisa melalui kotak saran gitu ya kotak pengaduan ya di mana atau bisa mengadukan bukan hanya bisa mengadukan kritik atau saran khususnya untuk sekolah Bina Mandiri ini ya atau bisa langsung kalian mengadukannya kepada misalkan ketika permasalahan dalam proses pembelajaran ataupun ketika nanti kalian kedepannya gitu permasalahannya bisa kalian diskusikan dengan guru ada dengan wali kelas kalian langsung gitu ya untuk kelas 10 ataupun bisa lewat ke guru BK ya atau bimbingan konseling ya. Jadi pengaduannya bisa ada 3 bisa melalui kotak pengaduan yaitu melakukan pengaduan dengan mengirim atau menulis gitu sarannya dimasukkan ke kotak pengaduan. Ataupun bisa ke wali kelas kalian masing-masing ya untuk mengadukan permasalahan ataupun bisa langsung ke guru BK ya karena tiap sekolah itu ada guru BK-nya, guru bimbingan konseling. Jadi
ketika permasalahan ataupun terjadinya misalkan adanya perbedaan atau diskriminasi yang kalian dapatkan di sekolah, bisa kalian mengadukan ke wali kelas gitu ataupun ke guru BK masing-masing ya, ke guru BK yang ada di sekolah ya. Mungkin itu mekanisme pengaduan yang ada di SMK Bina Mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah menjawab. Apakah kepada yang bertanya tadi sudah puas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Udah Pak, ngerti. Oke, mudah-mudahan yang lainnya pun paham dan mengerti. Ya, untuk pertanyaan masih dibuka untuk 1 orang lagi. Apakah ada? Meka katanya mau nanya tadi, Pak. Siapa? Meka. Ariel juga mau nanya, Pak. Oke, yang mau bertanya silakan. Ariel. Perkenalkan nama, kemudian asal sekolah dan juga jurusan yang diambil. Kalau Oke, Muhammad Fikri. Ya, bagi Muhammad Fikri silakan memperkenalkan diri, nama, asal sekolah, jurusan, dan baru pertanyaan. Kemudian harap on cam ya. nggak jadi, Pak. Lupa. Oke, mungkin ada yang lain? 1 pertanyaan lagi. Jika tidak ada, kita cukupkan saja sampai di sini untuk materi pertama, yaitu tentang SRA atau Sekolah Ramah Anak. Semoga materi yang disampaikan bisa diterima ataupun diterima oleh semua anak-anak yang hadir pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri, yaitu Ibu Anita Rahma SPD. Kurang dan lebihnya saya sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera aman dibanting. Eta nu HP penghurungkeun mikrofon geuning. Geuning euy. Oh, pribadi. Naon? Awak betul. Halo guys. Oke guys. Sampaikan materinya tentang Sekolah Ramah Anak. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurlatifah SH, sambil menunggu informasi buat adik-adik, karena walaupun kalian di rumah masing-masing, tapi kita ada monitor, kita melihat kegiatan-kegiatan kalian, ada yang sambil bahan atau tidak, itu kelihatan. Jadi mohon untuk tetap mengaktifkan kamera dan name tag itu harap selalu dipakai. Jadi bagi adik-adik tolong tunjukkan dulu name tagnya. Oke. Tunjukkan dulu name tagnya. Oke. Untuk tetap digunakan ya. Nah, terus sikap duduk itu harus tetap tegak
jangan ada yang sambil minum, apalagi tiduran.